Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita malam hari ini sebelum kita beristirahat tidur. Dan berbahagialah kita karena malam hari ini kita masih akan belajar tentang mutiara kehidupan yang diambil di dalam Amsal 10 ayat 10 yang berkata, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Kalau kita melihat ayat ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Raja Salomo ternyata memperhatikan sikap dan perilaku manusia, khususnya orang-orang yang menjadi lawan bicaranya. Dan hal ini diambil sebagai satu pelajaran di dalam kehidupan Raja Salomo yang dituliskannya dalam kitab Amsal ini untuk memberkati kita semua. Kalau di dalam Amsal 10 berkata, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Tentunya orang yang mengedipkan mata itu sedang berusaha memberi tanda tertentu, atau sedang berusaha menjelaskan sesuatu, atau sebagai respon atas apa yang dia tidak suka, yang dia dengar, atau bahkan sebagai isyarat-isyarat tertentu untuk memberi tanda kepada orang lain. Dan kebiasaannya mengedipkan mata ini sesuatu yang tidak jujur, sesuatu yang tidak benar, atau sesuatu yang memang dibuat-buat. Nah, lalu kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang mengedipkan mata. Karena tidak hanya di dalam Amsal 10 ayat 10 saja dituliskan tentang mengedipkan mata. Nah, kita akan lihat penjelasan yang lebih lengkap di dalam Amsal 6 ayat 12-14. Saya bacakan dulu. Amsal 6 ayat 12. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Ayat 13-nya, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki, dan menunjuk-nunjuk dengan jari. 14, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Ternyata tanda kedipan mata dalam konteks ayat yang kita baca ini berada dalam satu situasi yang tidak benar, situasi yang tidak baik. Orang yang jahat hidupnya, yang mulutnya serong, itu melakukan kedipan mata. Ayat 13, kalau Anda dikasih tanda dengan kedipan mata tidak paham, ayat 13 ini berkata, yang bermain kaki. Pernah kita alami juga. Kalau kita memberi tanda kepada teman kita, misalnya, jangan ngomong, Anda jangan berkata hal seperti itu, Anda kedipkan mata. Tapi ternyata lawan bicara Anda tidak mengerti akan hal itu. Anda mulai pakai cara yang lain, yaitu apa? Kakinya ditendang-tendang. Nah, firman Tuhan dalam ayat 13 berkata, yang bermain kaki. Kalau itu masih belum cukup untuk membuat lawan bicara Anda mengerti apa maksud Anda, ayat 13 juga menunjukkan, dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Jadi, tiga bagian ini, mengedipkan mata, ditambah dengan bermain kaki, dan menunjuk-nunjuk dengan jari, dengan maksud memberi tanda kepada lawan bicara Anda. Lalu apa sih yang sebetulnya mau dilakukan dengan hal seperti itu? Di dalam Amsal 6 ayat 14 berkata, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Hal-hal yang tadi dilakukan, kecenderungannya dilakukan untuk hal yang kurang baik, hal yang tidak benar, dengan maksud yang tidak tulus. Jadi kalau ada orang yang mengedipkan mata, Amsal 10 ayat 10 berkata, menyebabkan kesusahan karena dia melakukan hal yang tidak benar, karena dia melakukan hal yang tidak jujur, dan semua yang dilakukan dengan cara seperti itu tentu akan menyebabkan kesusahan bagi diri kita sendiri, bagi diri Anda sendiri, karena hal yang dilakukan didasari dengan hal yang tidak benar, melakukan hal yang tidak baik, bahkan ada tipu muslihat. Amsal berkata, orang yang mengedipkan mata menyebabkan kesusahan karena dilakukan dalam konteks apa yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak jujur, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang mengandung tipu muslihat, sesuatu yang mengandung kejahatan, dan itu akan mengakibatkan pertengkaran. Dan mungkin sering kali hal itu terjadi dalam hidup kita. Dan ditambahkan lagi di dalam Amsal 10b, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Kalau kita sudah melakukan hal yang tidak benar, lalu mulailah mulut kita berkata hal yang tidak jujur, mulut kita menyampaikan hal-hal yang penuh dengan tipu muslihat, yang keluar dari dalam hati yang penuh dengan tipu muslihat kejahatan tersebut. Lalu firman Tuhan berkata di dalam Amsal 18 ayat 6 dan 7, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Artinya mendapatkan hukuman dari apa yang Anda katakan, karena Anda berkata
sesuatu yang menimbulkan perbantahan. Ayat 17, Amsal 18 ayat 7 berkata, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Berapa banyak orang yang salah bicara yang mengakibatkan hidupnya semakin hancur. Berapa banyak orang yang salah bicara menyebabkan dia semakin dibenci dan dijauhi oleh kawan-kawannya. Karena yang dikeluarkan dari mulutnya adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik. Mari kita belajar malam hari ini untuk menjaga setiap perkataan kita, setiap perilaku, tingkah, sikap kita kepada orang lain, kepada lawan bicara kita. Mari kita menjadi berkat dalam hidup kita ini. Kita melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang jujur, dan mulut kita menjadi mulut yang mengeluarkan kata-kata, ucapan yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan ini berkat buat kita malam hari ini. Firman Tuhan sudah jelas berkata kepada kita, mari kita merenungkan firman Tuhan kebenaran ini, supaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin.